Apakah kamu pernah membayangkan menemukan struktur megah yang tersembunyi di dasar laut dengan ketinggian 1860 meter? Apakah tembok tersebut dibuat oleh manusia? Mengingat saat ini menara Dubai aja itu tingginya hanya 800 meter. Sedangkan dinding ini tuh 1860 meter. Coba kalian pikirkan. Selamat datang di channelku Rinto Sujarwo. Aku bakal ngajak kamu untuk menelusuri misteri tembok lurus yang terletak di bawah laut Papua dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Siap-siap dan pasang telinga baik-baik ya, karena informasi yang aku sampaikan ini akan mengungkap rahasia dari tembok lurus bawah laut Papua tersebut yang masih menjadi misteri hingga saat ini itu, di mana hal ini tuh masih menjadi pembicaraan hangat oleh kalangan para peneliti, arkeolog dan ya penggemar misteri di seluruh dunia. So, jangan skip dulu dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video baru dari aku. Check this now. Papua provinsi terbesar di Indonesia. Terletak tuh di bagian timur pastinya kan. Dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di sini kamu dapat menemukan tuh gunung-gunung yang wah ya gede-gede banget itu, tinggi, terus kemudian lembah-lembah hijau yang subur dan pantai-pantainya jelas ya, indah banget. Papua juga memiliki budaya yang kaya dan unik dengan berbagai suku dan bahasa yang berbeda-beda. Contoh sukunya itu Asmat, Dani, dan suku Lani. Selain itu, Papua juga merupakan rumah bagi berbagai spesies unik yang hanya bisa ditemukan di Papua. Papua juga pulau terbesar kedua loh di dunia, di mana pada sekitar 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutkan dengan nama Labadios nih. Kemudian pada tahun 500 Masehi, pengarang dari Tiongkok itu memberi nama Papua itu Tungki, dan pada masa Majapahit itu diberi nama Canggih. Kemudian Robin Osborne dalam buku Indonesia Secret War tahun 1985 menjuluki Papua sebagai surga yang hilang. Tidak diketahui ya apakah ada peradaban kuno sebelum Masehi di Papua atau pernah ada kerajaan, itu tidak diketahui. Bisa jadi zaman dahulu itu udah ada peradaban yang sangat maju di tanah Papua. Karena Papua sangat kaya, Papua sangat terkenal dengan emasnya. Namun nih, di dalam perairan Papua itu terdapat misteri yang menjadi topik hangat di kalangan para peneliti, penggemar misteri di seluruh dunia. Ya ini tadi, gundukan atau tembok lurus yang berada di bawah laut. Tembok lurus ini ditemukan pada tahun 1998 oleh penyelam. Hingga saat ini tuh masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Struktur tembok lurus ini itu terletak sekitar 20-40 meter tuh di bawah permukaan laut dan membentang sepanjang beberapa kilometer, ribuan kali. Kemudian memiliki lebar tuh 1.700 meter dan tinggi ya itu tadi 1.860 meter. Struktur ini tuh terdiri dari batuan dan bahan terkompresi erat bersama-sama seperti pasir dan kerikil. Ya, membentuk struktur terlihat seperti tembok. Para ahli dan peneliti itu melakukan berbagai studi dan penelitian untuk mencoba mengungkap misteri di balik tembok ini. Namun sampai saat ini itu masih belum ada jawaban pasti mengenai apa sebenarnya struktur ini dan bagaimana hal-hal ini terbentuk. Maka ada pertanyaan, ya, siapa yang membangun tembok tersebut? Dan untuk apa tembok tersebut dibangun? Secara logika lo ya, zaman dahulu untuk membangun tembok sebesar itu aja pakai apa? Sulit banget. Selama beribu tahun orang-orang tuh banyak menciptakan legenda atau berbagai peradaban yang hilang. Kita tentu sering sekali mendengar tentang apa ya? Tentang hal-hal itu. Jika ada kota-kota yang lenyap dalam semalam karena peristiwa gempa bumi atau banjir yang melanda, dengan bukti-bukti sejarah yang ada, hal ini tentu membuat sebagian orang tuh percaya. Namun, sebagian orang juga masih skeptis. Tembok di bawah laut Papua salah satu yang masih menjadi misteri yang pernah terekam pada Google Map. Google Map itu tidak hanya menjadi petunjuk jalan bagi orang ya untuk bepergian.
Lebih dari itu, jika menelusuri dengan detail, kadang-kadang tuh ada yang nyeleneh dari peta. Aneh-aneh gitu ya. Dari sini tuh ada 3 asumsi terbentuk tentang tembok tersebut. Asumsi pertama, ada yang beranggapan beredar bahwa tembok tersebut dibangun oleh kaum Nephilim, atau dalam Islam tuh Banu Amalikoh, yang hidup pada zaman Nabi Musa, atau kata lain tuh nabi kaum raksasa yang hidup ribuan tahun yang lalu, yang kini telah punah. Banyak kerangka manusia raksasa ditemukan di belahan dunia ini nih. Ya, temuan itu menyiratkan bahwa hal ini memang ada. Jika ini benar, jelas bangunan tembok tersebut tidak dibuat oleh manusia zaman sekarang, mengingat saat ini aja Menara Dubai itu tingginya udah 800 meter. Sedangkan dinding tersebut tuh tingginya 1860 meter. Siapa yang bangun kalau manusia bentuk sekarang? Kan enggak. Asumsi kedua, kamu telah mendengar istilah peradaban Atlantis yang hilang. Nah, meskipun hanya legenda, beberapa peneliti itu percaya bahwa Atlantis itu memang ada dan mencakup sebagian wilayah yang ada di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Dalam lansiran dari atlantisindonesia.org diungkapkan bahwa tembok ini boleh dibangun oleh orang-orang dahulu yang pernah meninggali tanah Papua. Mereka tuh menyebut dirinya sebagai bangsa Antarada. Nah, penduduk ini punya ciri khas fisik yang kuat, kulit gelap dan pekerja keras. Mereka lah yang membangun bangunan mirip benteng yang sekarang berada di bawah laut Papua. Namun, bangunan tersebut sekarang sudah tak bisa lagi dilihat, ya, karena sudah dihapus oleh Google Maps. Iya, pada tahun 2012 saya baca waktu itu. Asumsi ketiga, memang tidak ada penjelasan apapun atau penelitian lebih lanjut untuk menguap misteri tembok lurus ini nih, atau benteng raksasa di Papua ini. Jadi jika dipikir secara kasar ya, dahulu tuh kala tuh ada kan musim es nih mencair dan daratan di bumi itu rata-rata masih menjadi satu. Bahkan dulunya dipercaya itu Pulau Papua dan Australia itu menjadi satu. Nah, hal ini bisa dibuktikan antara Papua dan Australia ada beberapa flora dan fauna yang mirip antara keduanya. Nah, kemungkinan saat masih menjadi satu daratan, ada pihak yang sengaja membangun struktur tembok tersebut dengan tujuan tuh apa ya, mungkin nggak tahu tujuan tertentu. Nah, terus kemudian zaman es ini mencair, daratan di seluruh dunia terpecah dan terbagi menjadi lebih kecil-kecil. Dari sinilah kemungkinan bahwa asumsi ketiga, bangunan tersebut tuh juga tenggelam karena dasar laut karena efek es yang mencair. Dengan mengungkap misteri di balik tembok ini, itu kita dapat menambah daftar keajaiban dunia yang ada di dunia ini, menginspirasi orang untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang keindahan dan misteri alam yang ada di dunia kita ini. Nah, gimana menurut kamu? Ini baru salah satu misteri yang ada di dunia yang belum terpecahkan salah satunya, dan tentunya masih banyak hal-hal misteri di luar lagi sana tuh yang belum masih terkuak dan menjadi sorotan oleh para kalangan peneliti, kemudian ekologi, peneliti dan penggemar misteri. Salah satu bentuk dukungan yang bisa kita berikan dari ini itu adalah upaya agar misteri ini segera terpecahkan ya guys, ya teman-teman ya. Upaya-upaya peneliti dan eksplorasi yang sedang dilakukan oleh para ilmuwan dan ahli-ahli di bidangnya terutama untuk mengungkap kebenaran di balik tembok misterius ini, tembok lurus yang gede ini, dan membantu untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan pariwisata di daerah Papua dengan menyebarluaskan informasi tentang keberadaan tembok lurus ini. Nah, itulah sedikit dari cerita dan informasi yang bisa aku kasih share ke teman-teman kalian, teman-teman semua ya. Aku harap informasi tadi bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.